Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zakaria dengan nomor BP 19110610. Di sini saya akan menjelaskan tentang persyaratan kualifikasi dan dokumen penawaran pada sebuah tender yang mana tender itu merupakan pekerjaan konstruksi. Ini saya mengambil nama tendernya itu Jasa Konstruksi Rehab Total Kantor Camat Koja dengan kode RUAP 34970323 dan nama pakai Jasa Konstruksi Rehab Total Kantor Camat Koja. Tanggal pembuatannya yaitu 4 April 2022 dan merupakan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dengan Satuan Kerja Kota Administrasi Jakarta Utara. Jenis pengadaannya yaitu pekerjaan konstruksi, metode pengadaan, tender pasca kualifikasi satu file, harga terendah, sistem gugur. Dan tahunan anggarannya itu APBD 2022. Ini nilai pagu paketnya 30.498.146.050 rupiah. Dengan nilai HPS paket 30.447.727.054 rupiah. Dengan jenis kontrak gabungan lamsam dan harga satuan. Lokasi pekerjaan yaitu Jalan Mangga nomor 1 Kecamatan Koja, Jakarta Utara, yaitu di daerah kota. Dan kualifikasi usaha menengah. Syarat kualifikasinya adalah yang pertama yaitu peserta yang melakukan kerjasama operasi atau disebut juga dengan KSO, maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 perusahaan dalam satu kerjasama operasi. Yang kedua yaitu peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha jasa konstruksi atau disebut juga dengan IUJK. Ketiga yaitu memiliki sertifikat badan usaha atau SBU dengan kualifikasi usaha menengah, serta disyaratkan subbidang kualifikasi layanan subkualifikasi jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan gedung dan jasa pelaksana konstruksi pemasangan lift dan tangga berjalan atau disebut MK005. Selanjutnya itu memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan apabila ada perubahan. Selanjutnya tidak masuk dalam daftar hitam, keikutsertaan, tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak violate, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana. Dan pengurus atau pegawai tidak berstatus aparatur sipil negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara. Persyaratan kualifikasi lain mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak, mempunyai atau menguasai tempat usaha kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa, memiliki pengalaman paling kurang 1 pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontraktor melampirkan surat perjanjian kontrak dan BAS. Apabila mengalami pengalaman sebagai subkontrak, melampirkan juga referensi dan pengguna jasa pemberi tugas. Selanjutnya itu memperhitungkan sisa kemampuan paket SKP dengan ketentuan SKP, KPP, KP nilai kemampuan paket. Dengan ketentuan untuk usaha non-retail, nilai kemampuan paket KP ditentukan sebanyak 6 atau 1,2 atau 1, atau NP jumlah paket yang sedang dikerjakan, jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Selanjutnya itu memiliki kemampuan dasar KD dengan nilai KD sama dengan 3X, NPT nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasinya BU yang disyaratkan yaitu pengalaman pada pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung atau jasa pelaksanaan konstruksi pemasangan lift dan tangga berjalan MK005. Dibuktikan dengan surat perjanjian kontrak dan BAST. Selanjutnya dalam hal peserta melakukan KSO, evaluasi persyaratan pada angka 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO.
evaluasi pada angka 3 dan dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO, dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang diseratkan. Yang ke C, evaluasi pada angka 10 hanya dilakukan kepada platform KSO. Selanjutnya itu menyampaikan jaminan penawaran sebesar 3 persatuan dari nilai APS sebesar 9.911.786.000. Selanjutnya melampirkan surat pernyataan tidak menuntuti ganti rugi apapun apabila dana tidak tersedia, DPA paket lelang dibatalkan. Dan peserta tender di sini terdapat 121 peserta. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang dokumen penawarannya. Dokumen penawaran yang administrasi pertama itu masa berlaku penawaran. Yang kedua, surat penawaran sebagaimana tercantum dalam SPSE. Yang ketiga itu jaminan penawaran asli atau apabila disyaratkan. Yang keempat itu surat perjanjian kerjasama operasi apabila peserta berbentuk KSO. Pada bagian teknisnya itu yang pertama ada daftar barang yang diimpor apabila ada. Kedua itu memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama sesuai LDP dan KAK, memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial sesuai LDP atau KAK. Yang keempat itu bagian pekerjaan yang disubkontraktorkan sesuai dengan LPD atau KAK. Yang kelima itu rencana keselamatan konstruksi RKK sesuai dengan LDP atau KAK dan melampirkan dukungan ketersediaan barang sesuai dengan LDP dan KAK. Terakhir itu penyedia wajib menyampaikan AHSP sesuai LDP atau KK. Selanjutnya itu harga. Yang pertama penawaran harga tercantum dalam surat penawaran. Yang kedua daftar keluaran dan harga atau untuk kontrak langsam atau daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan. Yang ketiga rincian keluaran dan harga khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80%. 80% HPS akan dipenuhi pada saat acara verifikasi kewajaran harga. Mungkin hanya sekian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.